Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. RS Mitra keluarga angkat bicara, bantah tuduhan Mes Hilgers pura-pura cedera. Dragan Talajik kecewa, timnya kalah, supporter Indonesia juga disorot gara-gara insiden sebelum laga. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. RS Mitra keluarga angkat bicara, bantah tuduhan Mes Hilgers pura-pura cedera. Kontroversi seputar absennya Mes Hilgers dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 terus bergulir. Isu ini mencuat setelah politisi Andre Rosiade melontarkan tuduhan bahwa bek FC20 itu berpura-pura cedera demi menghindari pertandingan penting bersama Garuda. Andre bahkan mengklaim bahwa hasil magnetic resonance imaging (MRI) yang dilakukan di RS Mitra keluarga menunjukkan bahwa Hilgers sebenarnya tidak mengalami cedera. Tuduhan ini pun memicu polemik di kalangan supporter, dengan sebagian pihak mempertanyakan komitmen sang pemain terhadap timnas Indonesia. Namun, tak butuh waktu lama bagi RS Mitra keluarga untuk memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Dalam pernyataan resminya, rumah sakit yang menangani Hilgers menegaskan bahwa mereka tidak pernah membocorkan informasi medis pasien kepada pihak yang tidak berwenang. Setiap data medis yang diperoleh dari pemeriksaan pasien berada di bawah perlindungan ketat dan tidak boleh dibagikan ke pihak lain tanpa persetujuan yang sah. Bunyi pernyataan RS Mitra keluarga Cibubur. Kami memiliki perjanjian non-disclosure agreement, NDA, dengan PSSI, sehingga informasi medis pemain hanya dapat diakses oleh pihak yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Dengan pernyataan tersebut, jelas bahwa klaim Andre Rosiade tidak bisa diverifikasi. RS Mitra keluarga tidak pernah mengungkap hasil MRI Hilgers kepada publik, sehingga tuduhan bahwa sang pemain berpura-pura cedera tidak memiliki dasar yang kuat. Meskipun demikian, spekulasi tetap beredar. Apalagi, dalam pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025, Hilgers sempat bermain sebagai starter sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-60 karena mengalami ketidaknyamanan di bagian pangkal paha. Setelah pertandingan itu, ia absen dari sesi latihan timnas Indonesia, hingga akhirnya PSSI memutuskan untuk memulangkannya ke Belanda agar mendapatkan perawatan langsung dari FC20. Sementara itu, pihak FC20 akhirnya merilis pernyataan resmi terkait kondisi Mes Hilgers menjelang pertandingan klub melawan Heracles. Dalam laporan yang mereka publikasikan, Twente mengonfirmasi bahwa cedera Hilgers memang tidak tergolong parah, namun mereka masih akan terus memantau kondisinya. Mes Hilgers mengalami cedera ringan saat membela timnas Indonesia. Saat ini, ia masih dalam tahap pemulihan dan belum dipastikan apakah bisa bermain dalam laga melawan Heracles akhir pekan ini, tulis FC Twente dalam rilis resminya. Pernyataan ini kembali memicu perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa jika cedera Hilgers tidak serius, seharusnya ia tetap bertahan bersama timnas Indonesia dan bersiap untuk laga penting melawan Bahrain. Apalagi, pertandingan itu berperan besar dalam menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada pula yang memahami keputusan tersebut. Cedera ringan tetap bisa memburuk jika dipaksakan untuk bermain. Dan sebagai pemain penting di FC20, klubnya tentu ingin memastikan bahwa Hilgers benar-benar pulih sebelum kembali ke lapangan. Terlepas dari absennya Hilgers, timnas Indonesia tetap menunjukkan performa solid saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Tanpa kehadiran sang bek, Garuda tetap mampu mencatatkan kemenangan penting dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Ula Romeni. Kemenangan ini menjadi respons positif setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia sebelumnya. Dengan tambahan 3 poin dari laga kontra Bahrain, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya tetap terjaga. Saat ini, Indonesia mengoleksi 9 poin dan berada di posisi keempat klasemen grup C, hanya terpaut 4 poin dari Australia di posisi kedua, serta 1 poin dari Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga. Situasi ini membuat persaingan di grup semakin sengit. Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran berikutnya, baik melalui jalur otomatis maupun playoff. Namun, perjuangan masih panjang, dan timnas Garuda harus tetap fokus menghadapi laga-laga berikutnya. Sementara itu, publik masih menunggu perkembangan terbaru terkait Mes Hilgers. Apakah ia benar-benar mengalami cedera? Ataukah ada faktor lain yang membuatnya absen dari timnas Indonesia? Yang jelas, klarifikasi dari RS Mitra keluarga telah membantah tuduhan bahwa sang pemain berpura-pura mengalami cedera. Kini, yang tersisa adalah bagaimana PSSI dan timnas Indonesia
menyikapi kontroversi ini agar tidak mengganggu fokus mereka dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dragan Talajic kecewa. Timnya kalah. Suporter Indonesia juga disorot gara-gara insiden sebelum laga. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya harus menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Gol tunggal dari Ula Romeni di babak pertama menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Bahrain yang sebelumnya berharap bisa membawa pulang poin dari laga tandang mereka di Indonesia. Namun, lebih dari sekadar hasil pertandingan, ada hal lain yang membuat Talajic merasa sangat terganggu. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, Talajic secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya. Ia tak hanya menyoroti performa timnya, tetapi juga mengkritik perilaku sebagian supporter di stadion. "Saya mengucapkan selamat untuk Indonesia atas kemenangan ini. Kami seharusnya bisa mendapatkan hasil lebih baik, tetapi satu kesalahan kecil membuat kami kehilangan segalanya. Setelah kebobolan, segalanya menjadi lebih sulit, dan kami tak mampu membalas," ujar Talajic. Namun, setelah membahas jalannya pertandingan, ia langsung mengungkapkan rasa kecewanya terhadap insiden sebelum laga dimulai. "Ada satu hal yang benar-benar membuat saya kecewa. Saya datang sebagai perwakilan Bahrain, dan saya sangat menghormati Indonesia. Tapi saya merasa sangat sedih ketika melihat ribuan supporter tidak menunjukkan rasa hormat terhadap lagu kebangsaan kami. Saya mengenal Indonesia sebagai negara yang ramah dan penuh respek, tetapi kejadian tadi sungguh mengejutkan saya," ucapnya dengan nada serius. Talajic menegaskan bahwa atmosfer fanatisme dalam sepak bola adalah hal yang biasa, tetapi menurutnya ada batasan yang harus dijaga dalam hal sportivitas. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang, terutama di laga-laga internasional yang membawa nama baik negara masing-masing. "Saya tidak mempermasalahkan atmosfer stadion yang luar biasa. Itu bagian dari sepak bola. Tapi, saya pikir menghormati lagu kebangsaan lawan adalah hal yang sangat mendasar dalam sportivitas. Saya harap ini menjadi perhatian ke depannya," imbuhnya. Terlepas dari insiden tersebut, Talajic tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemainnya yang bertanding dalam kondisi cuaca yang berat. "Para pemain saya telah memberikan segalanya. Bermain di suhu yang panas dan tingkat kelembaban yang tinggi tentu bukan hal mudah. Saya tetap bangga dengan mereka, meski hasilnya tidak sesuai harapan," katanya. Sementara itu, kemenangan ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 3 poin, Garuda kini semakin dekat dengan peluang untuk melaju ke fase berikutnya. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum dan terus menunjukkan performa terbaik dalam pertandingan-pertandingan yang akan datang. Akankah Timnas Indonesia terus melaju dengan kemenangan? Kita tunggu kiprah mereka di laga berikutnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.